Dijepit langsung. Tuh, cara ngambilnya tuh. Nah, udah, bahaya. Bang, gokil memang. Oh, Bang Fadlan bisa nih. Oh, ini ternyata caranya. Ada Bang, jangan lama-lama Bang. Ini agak kurang nyaman nih lama-lama pegang. Strike Back Mania. Pada episode kali ini, saya berada di tanah kelahiran saya, yaitu Aceh. Tidak banyak rute penyeberangan untuk menuju Pulau Simelu. Salah satu yang paling dekat adalah dari Dermaga Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Baik Mania, sekarang saya udah di atas kapal nih. Kapal Aceh Hebat 1. Ini yang bakal nganterin kita ke Pulau Simelu. Perjalanan lebih kurang 14-15 jam nih, karena cuacanya, anginnya kayaknya agak kencang. Hujan juga udah mulai turun, mudah-mudahan cuaca segera membaik. Yuk. Untuk menuju ke salah satu pulau terluar di barat negeri ini, penyeberangan yang tersedia hanya 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin dan Jumat. Harga tiketnya pun cukup terjangkau, yaitu Rp120.000 per orangnya. Kapal ini mulai lepas sandar pada pukul 5 sore, dan perjalanan selama 14 jam menuju Pulau Simelu dimulai. Untuk melepas kejenuhan selama perjalanan, saya pun menyempatkan diri untuk berkeliling kapal. Nah, ini kita udah nyampe di kabinnya nih. Di sini ada ranjang-ranjang buat kita istirahat. Karena ini perjalanannya 14 jam, jadi kita harus ngambil yang ada ranjang nih. Istirahat total malam ini, jadi besok kita bisa langsung mancing di Simelunya. Oke? Total ada 188 ranjang di kapal motor penyeberangan ini. Setelah 14 jam lamanya berada di lautan, sampai juga saya di salah satu pulau terluar Indonesia yang cantik ini. Nah, akhirnya nyampe juga di Simelu nih. Salah satu pulau terluar di Aceh. Sekarang kita mau langsung ke spot mancingnya. Mudah-mudahan hasilnya cuaca juga bagus. Oke? Mumpung cuaca sedang bagus, saya pun langsung menuju speedboat yang akan saya gunakan untuk memancing. Tak banyak pilihan kapal memancing di Simelu, Strike Back Mania. Untuk sewa kapal memancing di sini, kita harus merogoh kocek sebesar Rp3.500.000. Begitu sampai Simelu, teman-teman angler di sini sudah siap mengantar saya menuju spot-spot memancing andalan di sini. Nah, ini saya udah di Simelu nih. Kita mau nyobain teknik. Semuanya lah, jigging, popping, casting, apa aja. Kita mau lihat masih ada potensi ikan apa di sekitaran Pulau Simelu ini. Yuk langsung aja, ikutin terus Mancing Mania Strike Back. Mantap! Baru beberapa kali menurunkan umpan, saya langsung dikejutkan dengan perlawanan ikan. Naik! Kurang padat nih, kurang padat. Jika saya rasakan dari tarikannya, gertakan tenaga ikan hanya terasa di awal saja. Ternyata seekor tongkol yang menyambar umpan saya. Padat karena ternyata ikan tongkol. Nih. Pertama hari ini nggak apa-apa lah, pembukaan. Kita cari lagi yang ikan karangnya. Jadi tongkol. Mancing Mania Strike Back, mantap! Sebagai ikan perenang cepat, tongkol biasanya menyergap mangsanya dengan mengandalkan kecepatannya.
Penglihatannya yang tajam menjadi salah satu indera untuk berburu di luasnya samudera. Dari perahu berbeda, metal jig yang diturunkan oleh Rahmat berhasil mendapat sambaran. Pak Dokter satu ini begitu menikmati perlawanan dari ikan. Ikan pun melemah dan akhirnya berhasil dinaikkan oleh Rahmat. Kembali seekor ikan tongkol yang berhasil didapatkan. Tongkol menyukai perairan yang hangat. Biasanya menyukai lapisan permukaan yang terpapar sinar matahari atau biasa disebut zona pelagis. Mancing mania strike back, mantap! Ikan tongkol merupakan kerabat dekat dari ikan tuna. Kecepatan berenangnya dapat tembus hingga 55 km per jam. Tongkol merupakan ikan sosial karena biasanya mereka hidup dalam jumlah besar, yaitu lebih dari 50 ekor. Kebiasaan hidup berkoloni tersebut memudahkan mereka untuk mencari makan serta melindungi diri dari serangan predator. Sedang asik-asiknya memancing, tiba-tiba kondisi alam berubah drastis, Trek Mania. Awan hitam pun mulai menggulung. Pertanda badai akan segera datang. Nah, Strike Mania. Ini badainya udah datang. Baru sekitar setengah jam nih kami coba topik di sekitaran sini. Dan itu spotnya di sana. Udah ketemukan awan badai, jadi kita pinding dulu ke sananya. Kita tunggu mudah-mudahan badainya segera lewat. Kapal kami pun langsung bergerak menghindari badai. Meskipun demikian, bukan berarti antusiasme kami pudar. Di spot yang masih relatif aman, umpan kembali dimainkan. Karena biasanya tingkat agresivitas ikan sedang tinggi-tingginya ketika kondisi alam seperti ini. Spot yang masih sangat potensial ini benar-benar membuat saya penasaran. Teknik jigging kembali saya mainkan untuk menggoda agresivitas ikan di kedalaman laut. Tak lama berselang, ternyata keberuntungan lebih dulu menghampiri Rahmat. Strike! Memiliki jam memancing yang cukup tinggi, Rahmat terlihat begitu tenang menghadapi perlawanan ikan. Alunan ombak yang menggoyang kapal pun tak dipedulikannya. Tampaknya ikan dari keluarga petarung sedang berusaha melepaskan diri. Akhirnya, perlawanan dari seekor ikan Golden Trevally pun berhasil dituntaskannya dan ikan diamankan ke atas perahu. Totol-totol emas serta garis hitam di badannya menjadi ciri khas ikan yang sering berkeliaran di kedalaman laut sekitar 5 hingga kedalaman 50 meter ini. Mancing mania strike back, mantap! Angin sudah semakin kencang dan awan hitam pun perlahan mulai menghampiri kami. Ketika kami mau berlindung, tiba-tiba Rahmat kembali mendapatkan sambaran. Melihat dari perlawanannya, ikan cenderung menarik ke bawah. Kali ini tenaga ikan tergolong cukup kuat. Kapal sebelah strike tuh, Bang Rahmat. Tuh, di sini spotnya kayaknya ikannya ikan naik ke dalam. Bisa jadi Bang Rahmat strike di snorkel. Kita lihat dulu kenapa. Kok ini belum disambar ya? Ia pun akhirnya berhasil menuntaskan perlawanan dari sang predator. Guys, baby ruby guys. Seekor ikan ruby berhasil didapatkan oleh Rahmat. Mancing mania strike back, mantap! Ngomong-ngomong soal ruby snapper, wilayah Laut Aceh memang menjadi salah satu surganya. Salah satu spot favorit untuk mendapat sensasi strike ikan berwarna cantik ini ada di Laut Sabang. Banyaknya spot drop off karang serta laut dalam di Aceh menjadi habitat utama ikan yang juga terkenal memiliki daging yang sangat lezat ini.
Setelah Rahmat menyelesaikan pertarungannya, angin badai semakin mendekat sehingga kami harus kembali ke darat mencari perlindungan. Bagaimanapun juga, keamanan dan keselamatan tetap menjadi yang utama. Terhadang badai yang datang tiba-tiba, membuat kami memutuskan untuk berlindung sekalian masak ikan hasil tangkapan. Nah, Strike Back Mania, ini sekarang kita mau masak ikan sambam. Nah, ikan sambam itu adalah salah satu makanan khas di Pulau Simelu sini. Sudah ada beberapa jenis ikan yang bisa kami olah nih Strike Back Mania. Supaya semakin cepat masaknya, semua berbagi tugas. Melumuri garam pada ikan cukup penting. Selain untuk menambah rasa, garam dapat menyerap air melalui proses osmosis, sehingga daging ikan jadi lebih padat dan tidak mudah hancur. Campuran garam dan perasan air jeruk nipis juga dapat mengurangi aroma amis pada ikan. Belum ada yang tahu bagaimana asal-muasal menu ini, karena olahan sambam sudah ada sejak zaman dahulu dan diturunkan hingga saat ini. Nah, ini bumbunya udah selesai, ikannya juga udah selesai. Udah siap dibumbuin, Bang? Sudah. Selanjutnya baru kita bungkus? Ya, selanjutnya kita tambahin air, terus baru kita pakai daun pisang. Gitu. Keunikan dari sambam ini adalah proses masaknya. Cara memasaknya dengan cara direbus dengan alas daun pisang untuk memberikan aroma yang berbeda. Iya. Oke. Tinggal dimasak di atas api nih. Saya pun jadi teringat beberapa pertarungan saya melawan ikan-ikan besar di Laut Barat Aceh. Potensi strike ikan-ikan besar di Laut Aceh memang masih cukup tinggi Strike Back Mania. Berbatasan langsung dengan luasnya Samudra Hindia, membuat ikan-ikan predator di sini cukup banyak variannya. Kira-kira segini lah ya. Lumayan lah, besar ya. Beda. Nah, ternyata ini masaknya cuma butuh waktu sekitar 15 menit. Kayaknya nih Bang Anto sengaja milih menu yang cepat masaknya karena udah kelaparan habis menerjang badai kayaknya. Iya, Bang? Jadi ini sambil nunggu ikannya matang, kita makan semangka dulu yang segar nih. Karena dari tadi banyak kemasukan air asin. Iya. Jadi ini kena yang manis-manis dulu. Rasa asli daging ikan lah yang ditonjolkan pada menu sambam ini. Ketika daun pisang sudah hitam seperti terbakar, tandanya sambam sudah matang dan siap untuk kami nikmati. Udah ya? Udah matang. Oh, ayo kita langsung makan nih. Rasanya sudah tidak sabar untuk segera mencicipi sambam berkuah yang bisa bikin segar setelah menerjang badai. Mantap! Rasanya memang benar-benar istimewa nih Strike Back Mania. Luar biasa nih Bang rasanya. Ini ikan sambam ini uniknya. Tujuannya dipakein, dialasin sama daun pisang itu. Jadi dia penampilannya tuh masih kayak ikan mentah sebenarnya. Beda sama ikan bakar. Ya. Jadi kayak mentah tapi di dalamnya Udah matang. udah matangnya tuh luar biasa tuh. Kayak gini dagingnya tuh. Rasanya luar biasa nih karena baru kita ambil dari lautan langsung diolah. Mantap. Cuman yang lain udah pada habis atau mau nambah? Nambah. Ini kita mau habisin makanannya dulu karena rasanya luar biasa nih. Asli khas dari Simelu. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Badai sudah berlalu,
kami pun memutuskan untuk menuntaskan sisa waktu sebelum kembali ke daratan. Juni sepertinya sudah tidak sabar untuk menurunkan metal jig-nya. Sesampainya di spot, metal jig langsung dikocok untuk menarik perhatian para predator laut si Mele ini. Instingnya sempurna. Fish on! Right. Meskipun ikan terus melawan, namun Juni tak mau melewatkan kesempatan emas yang sudah ada di depan mata. Kepiawaian Juni memainkan piranti dan tempo akhirnya mampu membuat ikan menyerah dan landed di kapal. Wow, seekor green jobfish atau sering disebut kurisi hijau berukuran besar berhasil takluk di tangan amis Juni. Bang Juni nyampe ke spot di sini langsung strike. Memang pawangnya spot sini. Ini strike jobfish, size-nya lumayan. Kalau buat ukuran green jobfish ini udah gede. Kurisi hijau. Kurisi hijau merupakan keluarga ikan kakap yang berbadan ramping dan kokoh. Ikan ini menjadi salah satu penghuni perairan Indo-Pasifik. Sebagai ikan penghuni terumbu karang, keberadaannya dapat ditemui hingga kedalaman 120 meter. Mancing mania strike back, mantap! Kami pun penasaran untuk mengetahui berapa bobot ikan ini. Coba kita timbang ya nih, penasaran berat. 5,6. Nah, 5 kiloan kan? Dari perahu satunya lagi, ternyata Fitra malah berhasil fight dengan sotong berukuran cukup besar nih Strike Back Mania. Saat ingin kembali mengeksplor laut di perairan Simelu, badai pun kembali datang. Memasuki musim pancaroba, kondisi alam memang susah untuk diprediksi Strike Back Mania. Demi keamanan dan keselamatan, agenda memancing di Pulau Simele saya alihkan ke spot yang lebih aman. Strike Back Mania, beberapa jenis ikan sudah berhasil diangkat di perairan Pulau Simelu. Faktor cuaca yang tiba-tiba berubah menjadi salah satu kendala kami untuk memancing, sehingga kami memutuskan untuk berlindung di pulau. Wilayah perairan Muara menjadi lokasi pilihan saya selanjutnya. Selain memiliki hasil laut yang masih cukup melimpah, ternyata perairan Muara Pulau Simelu memiliki komoditi hasil alam yang cukup besar, yaitu kepiting. Nah, Strike Back Mania, hari ini saya udah di Teluk Dalam nih Simelu, di Pulau Simelu. Ini saya sama Bang Anal, sama Bang Faiz. Kita rencananya mau nyari kepiting di desa apa Bang namanya? Bulu Hade. Bulu Hade. Di desa Bulu Hade. Tapi di perjalanan kita bakal ngelewatin banyak spot casting. Jadi saya mau nyoba mancing dulu ya Bang. Mancing casting sambil kita jalan ke sana. Yuk, langsung aja. Berbanding terbalik dengan suasana di laut yang sangat bergelombang, perairan Muara Desa Bulu Hadek yang begitu tenang berpadu dengan udara segar. Jika melihat lokasinya, seharusnya beberapa jenis ikan predator penghuni air payau masih banyak terdapat di sini. Pinggiran bakau dan spot pohon tumbang merupakan lokasi ikan predator berdiam diri. Setelah beberapa kali lempar, sebuah pertarungan melawan tenaga ikan langsung saya dapatkan. Saya merasa cukup aneh dengan sambarannya, karena hanya kuat di awal saja. Tapi saya juga yakin bahwa ini bukan ikan kecil, karena saat tali digulung, tenaga perlawanan masih bisa saya rasakan. Ternyata ikan panjo alias ikan cendro yang menyambar umpan saya. Ini strike ternyata ikan cendro. Nggak apa-apa nih, lumayan tuh, dia masih boiling di samping tuh, kayaknya nyampur sama tongkol ya Bang. Kita coba cari lagi ya, ini kita rilis aja nih karena kecil. Mancing mana strike back?
Mantap. Kondisi muara yang mulai surut membuat kami harus bergegas menuju lokasi di mana Nal biasa mencari kepiting. Jiwa angler Faiz sepertinya masih meronta-ronta untuk mendapatkan sambaran nih. Bang, aku mau mancing aja ya. Oh, tinggal di perahu? Iya, aku mau mancing aja. Nggak apa-apa nih bang, kita nyari berdua, aman? Aman. Oke. Nah, Strike Back Mania. Sekarang saya mau nyari kepiting nih. Di sini spotnya bang? Iya. Oh, ini karena airnya udah mulai kering, air sudah mulai surut. Jadi saya mau nyari kepiting nih sama Bang Nal. Semoga kita dapat yang gede. Biasa di sini bang nyarinya? Iya, di pokok-pokok ini. Salah satu tantangan dalam mencari kepiting adalah lokasi berlumpur seperti ini, Strike Back Mania. Desa Bulu Hadek ini terkenal sebagai penghasil kepiting di Simelu. Wilayah hutan bakaunya yang luas dan masih terjaga menjadi rumah bagi binatang bercapit buruan kami. Nal ini memang ahlinya mencari kepiting. Baru saja masuk, keberadaan seekor kepiting langsung ia lihat. Wih, itu ada kepiting itu bang. Lagi keluar bang. Lagi keluar bang. Caranya gimana bang? Caranya bang? Dia kita harus pegang dari belakang nih bang. Ini besar kali ini bang. Jadi kita harus hati-hati pegang. Caranya gimana caranya bang? Ajarin caranya bang. Wih, dia siap-siap menjepit. Saat air surut seperti ini, biasanya kepiting mulai keluar dari persembunyiannya untuk mencari mangsa. Dia kok diam aja tuh bang? Dia lagi waspada nih bang. Oh iya. Sekali nanti dia jepit kan, Oke. kita nggak tahu posisinya. Dia cepat kali muter nih bang. Coba bang, langsung aja bang. Gimana caranya bang? Itu aja ternyata. Gampang ya kelihatannya. Besar kali ini bang. Dia kayaknya lagi keluar nih bang. Gede. Capit merupakan alat pertahanan diri bagi kepiting yang sangat krusial. Selain untuk melawan predator alaminya, capit kepiting mampu menghancurkan cangkang kerang atau siput sebagai makanan alaminya. Ini betina. Oh, betina. Tandanya di Sini dia kalau jantan tuh agak kecil ya. oh, belakangnya. Ya. Oke. Tapi nggak ada telur ya bang? Nggak ada telur. Oh, Dia kayaknya udah selesai bertelur nih. oh gitu. Ya. Bagusnya tuh kalau yang lagi bertelur dilepasin aja lagi bang. Iya. Karena itu kan telurnya bisa ribuan atau Iya, bisa ratusan berkembang ribu lagi. bang. Iya. Satu lagi yang unik nih, Strike Back Mania. Salah satu kearifan lokal masyarakat Bulu Hadek adalah mencari kepiting dengan tangan kosong. Untuk mencari kepiting, warga biasanya mencari jejaknya terlebih dahulu. Disinilah kejelian mata benar-benar diperlukan. Itu kayaknya lubangnya. Kayaknya sih ada nih. Terus kalau lubang itu masukin tangan? Enggak bang, kita pakai kayu lah. Oh, ini masukin tangan bang Nal. Lubangnya. Krustasi ini biasanya bersembunyi di antara akar pohon bakau, tumpukan daun basah, dan lubang di lumpur. Nah, gimana ngambilnya bang? Langsung Ya. masukin tangan aja nggak bisa bang? Enggak. Ini berdarah di tangan kita. Wih. Mending berdarah, kalau putus gimana bang? Iya sih. Nggak ada gantinya. Oh, Mak. Dijepit langsung. Tuh, cara ngambilnya tuh. Nah, udah, bahaya. Kepiting memiliki insang sehingga ia bisa berdiam diri di dalam air. Lapisan insang memungkinkan kepiting untuk bernafas dalam lingkungan yang lembab atau basah. Bahaya. Bang Nal, gokil memang. Tangan kosong. Berat sedang bang, sedang. Bukan masalah ukurannya bang, nangkap pakai tangan kosongnya ini luar biasa bang. Saya belum pernah lihat. Di sini mah udah kayak seperti ini bang. Luar biasa tuh memang. Bang, itu ada bang di bawah akar bakau bang. Iya, bukan? Oh iya bang, Iya kan? iya bang, kecil bang. Coba bang pelan tangkap. Perjalanannya yang sulit nih bang. Segini lumpurnya tuh. Lumpurnya luar biasa. Ini kepiting di dalam lumpur ada nggak bang? Ada, tapi hati-hati bang ya. Ini kayunya. Kali ini saya ditantang Nal buat ambil kepitingnya. Oke, siapa takut? Terlihat mudah, tapi ternyata cukup tricky untuk melakukannya. Tuh. Nah, nih jari ini nih kalau kena dijepit sama dia nih bang. Iya.
Oh, Bang Fadlan bisa nih. Oh, ini ternyata caranya. Ada Bang, jangan lama-lama Bang. Ini agak kurang nyaman nih lama-lama pegang. Nggak bisa tuh, udah bisa tuh Bang. Udah bisa gini, udah aman. Ini nggak akan balik dia. Nggak. Yang penting tangan ini nyaman. sama ini kuat. Oh Bang, itu ada lagi Bang. Itu ada lagi Bang. Tuh, saya nggak kelihatan Bang. Di mana Bang? Ini Bang, ini Bang. Ada lagi ternyata. Banyak sekali kepitingnya di sini. Tapi jalannya ini luar biasa nih. Dapat lagi tuh Bang Nal. Kecil ya Bang. Iya, kecil. Tuh, Udah 4 ekor, Bang, ya? udah 4 ekor Bang. Kayaknya udah cukup ya Bang? Atau mau nyari lagi? Udah cukup kayaknya Bang. Saya nyerah kayaknya Bang. Kayaknya 4 ekor udah cukup. Biar mereka besar lagi, minggu depan Bang Nal yang ngambil lagi. Saya nggak usah ikutan kayaknya deh. Nah, ayo Bang, diikat Bang. Bukan hanya cara pencarian yang masih manual dengan tangan kosong, hebatnya lagi warga desa Bulu Hadek tidak menangkap kepiting yang berukuran kecil atau yang sedang bertelur. Mantap! Nah, nyari kepiting juga Bang? Iya Bang, Dapat nggak? dapat Bang 2 Bang. Dapat 2 ekor. Ada Iya, yang Bang. nyari, dapat juga nih 2 ekor. Berapa lama nyarinya Bang? Setengah jam Bang. Setengah jam? Iya. Iya. Emang di sini masih potensi kepitingnya masih banyak ya Bang? Iya Bang. Bentar aja nyari bisa dapat 2 ekor. Buat apa tuh Bang? Buat dijual, kami Bang. aja boleh nggak? Kami mau jual nih soalnya, cuma ada 4. Boleh Bang, boleh Bang. Boleh? Boleh. Dapat kepiting. Dapat lagi tambahan 2 ekor kepiting. Jadi 6 lah ya. Jadi 6. Jadi langsung aja kita ke pengepul nih. Yuk, Anjing Mania Strike Back. Mantap! Kepiting hasil pencarian biasanya langsung dijual ke pengepul Strike Back Mania. Dari pihak pengepul inilah, selanjutnya kepiting-kepiting ini akan dikirim ke pasar di sekitaran Aceh. Pak, Alhamdulillah. Ya, kita beli kepiting. Alhamdulillah rezeki hari ini luar biasa, Pak. lumayan nih. Alhamdulillah. Kita timbang, Pak ya. Boleh? Kita timbang 1 ya. kilo berapa hari ini Pak? 1 kilo hari ini sedikit menurun harganya nih. 150.000 kalau yang tipe A. Ya, 1 kilo hampir 1,1. 1,1. Ya, 1,1. Setelah kita total semuanya ini 150, 250, 150, 400.000. 400 semuanya, ribu. ya. Mantap. Lumayan Bang. Ya lumayan. Cuman sebentar Tapi, kita nyari. Sejak abad 15, Aceh menjadi salah satu pelabuhan penting jalur peredaran rempah di Selat Malaka. Itulah sebabnya masakan Aceh identik dengan cita rasa bumbu rempah yang kuat. Untuk memasak gulai kepiting cukup mudah. Semua bumbu rempah harus dihaluskan terlebih dahulu. Cangkang kepiting yang sudah dibersihkan cukup dipecahkan sedikit supaya bumbu gulai dapat meresap ke dagingnya. Pak Badan, bumbunya udah siap? Udah nih Pak. Oh sudah, baik. udah Baik, halus. kita tumis. Nah ini Pak bumbunya. Alhamdulillah, baik. Batang serai biasanya digunakan untuk memperkaya cita rasa masakan, menghadirkan rasa hangat dari dalam tubuh, serta mengurangi aroma amis pada makanan. Untuk memasak kepiting pun tidak perlu terlalu lama. Cukup 15 menit saja atau sampai kepitingnya berubah warna menjadi merah. Aromanya. Pembeda gulai Aceh dengan daerah lain adalah rasa asam yang terasa cukup kuat sehingga rasanya lebih segar. Selain itu, kuahnya pun tidak terlalu kental. Kepiting bakau memiliki sumber protein yang cukup tinggi yang baik untuk anak-anak di masa pertumbuhan. Kandungan omega 3-nya dapat meningkatkan kinerja fungsi otak. Kepitingnya rasanya manis sekali ya Pak. Manis luar biasa. Apalagi di bagian cangkangnya nih. Luar biasa, penuh isinya. Ini karena lagi Daging bulan bakau. purnama, Ya. biasanya daging kepiting juga penuh ya Pak. Betul. Kalau di alam liar tuh. Ini kuahnya juga bumbunya sebenarnya nggak terlalu banyak bumbu Pak. Iya, sederhana. Tapi malah itu yang Ini bikin rasanya nendang ya Pak. Betul. Luar biasa nih. Ikutin terus petualangan saya berikutnya. Mancing Mania Strike Back. Mantap.
Strikeback Mania. Saya sempat mengunjungi salah satu keramba ikan di daerah pesisir barat Aceh, tepatnya di Lok Seduh. Kabarnya di sini ada kerambah ikan jiti yang saya cari. Info tersebut ternyata bukan cuma isapan jempol semata Strikeback Mania. Ini berapa lama jadi segede ini, David? Kalau ini udah sampai 10 tahun, mungkin lebih. Karena udah bercampur. 10 tahun ternyata Strikeback Mania. Ini mungkin size-nya sekitar 15 kilo ada nih. Mungkin ada Lebih mungkin ya? Mungkin. Ini ada yang agak sedang-sedang ya. Menurut Amir, sang pemilik kerambah, ikan yang ia pelihara merupakan hasil tangkapannya sendiri. Ketika turun menjala atau menjaring, jika mendapatkan ikan ini langsung ia pisahkan dan dihidupkan dalam kerambah. Awalnya di keramba ini terdapat puluhan ekor ikan kue, namun karena ada yang tertarik, kadang ikan dibeli atau sekedar diberikan kepada teman ataupun sanak saudara. Selain itu tidak jarang juga Amir merilis ikan kembali ke habitat aslinya agar dapat berkembang biak. Wih, salut sama Bang Amir. Mantap! Ikan-ikan di sini diberi makan pagi dan sore hari, menyesuaikan dengan jam makan mereka di alamnya. Saya sangat beruntung nih karena saya datang di waktu yang tepat. Jadi bisa lihat secara langsung keganasan Giant Trevally dalam menyambar mangsa. Ini Bang, Oh, ini makanannya. Ini apa ini nih? buat yang kecil, ini buat yang besar. Oh, beda ya? Beda. Ini yang kecil ikan apa nih, Bang? Ini ikan teri bercampur mungkin sama anak-anak ikan apa nih. Oh iya. Oke. Ini langsung aja kita kasih makan. Ya langsung aja. Benar-benar tergambar sudah betapa ikan kue merupakan predator yang tangguh. Sekali sambar ikan, umpan langsung hilang dari permukaan air. Mantap!